Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini AM Course akan membahas soal-soal latihan mengenai induksi magnet, yaitu materi fisika kelas 12 MA atau SMA. Nah, kita mulai aja dari soal yang pertama. Seutas kawat berarus listrik dilengkungkan seperti pada gambar. Jika jari-jari kelengkungan A 30 cm, maka besarnya induksi magnetik di pusat lingkaran. Nah, ini tentang induksi magnet pada kawat melingkar. Nah, untuk rumusnya teman-teman, induksi magnet di pusat kawat kita buat aja BP gitu ya. Di pusat kawat itu rumusnya mu 0. Mu 0 itu adalah tetapan ya. Di sini diketahui 4pi kali 10 pangkat minus 7. Mu 0 kali I kali N per 2 kali A. I-nya adalah arus listrik, di sini diketahui 0,5 ampere. Kemudian N-nya adalah lilitan kabel. Nah, lilitan kabelnya kalau kita lihat gambar, lilitan kabelnya ini sebesar 3/4 lilitan ya. Kemudian A-nya adalah jari-jari 30 cm. Kita harus ubah ke meter nantinya. Nah, ya udah, ini simple aja teman-teman soalnya. Ini mu 0-nya dimasukkan aja 4pi kali 10 pangkat minus 7. I-nya 0,5 ampere. 0,5 ampere, kemudian N-nya 3/4 per dengan 2 dikaliin dengan jari-jarinya 30 cm. 30 cm berarti kita ubah ke meter ya teman-teman, 0,3 atau 3 kali 10 pangkat minus 1. Oke, nah di sini jawabannya kalau kita lihat teman-teman dalam pi jawabannya ya, maka pi-nya nggak perlu dipecah, biarin aja. Kalau kita coret, 4-nya dicoret dengan 3/4 ya, 3-nya dicoret dengan yang bawah. Kemudian 0,5 yang atas itu kan 1/2 ya teman-teman, 1/2 per 2. Berarti 1/4 jadi isinya ya. Berarti ini sisanya adalah 10 min 1 dengan 10 min 7 tinggal 10 min 6. Jadi 1/4 kali 10 pangkat minus 6. Nah, 1/4 itu 0,25 10 minus 6. Berarti sisanya adalah 2,5 10 min 7 Tesla gitu ya. Ini berarti jawabannya yang B. Oke, itu untuk nomor pertama teman-teman. Selanjutnya kita lanjutkan nomor selanjutnya. Dua kawat A dan B diletakkan sejajar pada jarak 8 cm. Berarti kita buat dulu gambarnya ya. Atau kita perbesar sedikit gambarnya teman-teman. Oke. Di sini kita jarak antara dua kabel itu 8 cm. Tiap kawat dialiri arus sebesar 20 ampere, berarti arusnya sama ya, I1 dengan I2-nya sama. Induksi magnet di titik P yang terletak antara kedua kawat pada jarak 2 cm dari kawat A. Berarti ini kemari 2 cm, berarti sisanya dari kawat P, dari titik P ke kawat 2, itu berarti 8 kurang 2 adalah 6 cm. Nah, induksi magnet total di titik P. Nah, kita buat dulu ya. Kawat 1 arusnya ke atas, berarti di kanan cross, di kiri dot. Kawat 2 arusnya juga ke atas, di kanan cross, di kiri dot. Nah, kita perhatikan titik P ini berada di kanannya kawat 2, berarti titik P merasakan medan di kanannya kawat 1, berarti titik P merasakan medan magnet cross. Kita buat B1. Kemudian B2-nya ini dot gitu ya, B2-nya dot. Nah, 1 cross 1 dot berarti berlawanan teman-teman. Maka B total di titik P itu B1 dikurang B2. Kita menganggap yang cross itu adalah positif, yang dot negatif. Boleh sebaliknya, boleh ya. Oke, ini kita cuma mau cari nilai, nggak perlu cari arah. Maka kita yang mana aja positif itu nggak masalah teman-teman. Ya udah, rumusnya kita langsung masukkan aja. B1 berarti mu 0 kali I1. Nah, ingat teman-teman, dalam soal tadi I1 dan I2-nya sama, yaitu 20 ampere. Jadi I1 sama dengan I2. Kita buat I aja teman-teman biar nggak capek tulis ya. Mu 0 kali I per 2 kali Pi kaliin A1. Nah, ingat teman-teman, rumus untuk kawat lurus ya, medan magnet untuk di sekitar kawat lurus mu 0 I per 2 Pi A. Ya, B1 berarti A1, kemudian B2
Rumusnya mu 0 kali I1 I2 sama per 2pi kali in A2. Nah, dalam hal ini teman-teman, mu 0 I dan 2pi nya sama teman-teman. Jadi karena sama, kita keluarkan aja ya. Kita keluarkan aja dari kurung gitu ya. Mu 0 atau langsung kita tulis aja nilainya. Setelah kita keluarkan, kita langsung tulis 4pi kali 10 min 7 ya. Ingat, mu 0 itu nilainya segitu, harus dihafal. I nya adalah 20 ampere per 2pi gitu ya. 2pi sisa dalam kurungnya 1/A1. A1 nya adalah 2 cm. 2 kali 10 min 2, kemudian dikurang 1/6 cm 10 min 2 teman-teman. Nah, 10 min 2 nya ini juga bisa kita keluarkan dari kurung ya teman-teman ya. Berarti ini kita hapus saja dulu. 10 min 2 ini bisa kita keluarkan dari kurung gitu. Jadi setidaknya lebih simpel gitu ya. 10 min 2. Nah, begitu. Tinggal setengah kurang 1/6 gitu kan, disamain penyebut ya teman-teman. Kita langsung di sini aja biar cepet. Berarti kalau 2-nya ini menjadi 6 ya, kita coret aja ya biar cepet ya. 2-nya menjadi 6 berarti kan dikali 3 ya, berarti 3/6 gitu ya. Jadi sisa kayak 3/6 kurang 1/6, berarti kan sisanya 2/6. Nah, 2/6 berarti tinggal kita tulis di sininya. Berarti sama dengan, atau ini kita coret aja terus, pi nya dicoret gitu ya. 4 dengan 2 sisa 2, 2 dengan 20 berarti 40 ya. Ini 10 min 2 dengan 10 min 7 sisa 10 min 6, min 5 ya. Jadi min 5 20 berarti 40, 10 min 5 kita tulis dulu. Sisanya ini tadi 2/6. 2/6 itu kan 1/3 ya teman-teman ya. 1/3 berarti kita coret lagi ya. Ini berarti sisa 3, berarti 4/3 ya. Berarti 4/3 kali 10 minus 4 gitu ya. Kita lihat pilihan jawabannya. Ini katanya tadi dalam mili Tesla. Mili Tesla berarti 10 min 3. Berarti ini kita buat jadi 10 min 3. 4/3 itu adalah 1,333 gitu ya teman-teman. 1,333 gitu kali 10 pangkat min 4. Ya kan? Karena kita mau sisa 10 min 3, maka 0,133 10 min 3 Tesla, atau tentunya nilainya adalah 0,133 gitu mili Tesla, karena 10 pangkat min 3 nya jadi berubah menjadi mili. Jadi 0,133 berarti yang B jawabannya. Oke, begitu teman-teman. Ini soal nomor 2 ya. Soal selanjutnya, dua kawat yang sangat panjang dipasang vertikal sejajar dengan jarak D. Kita gambar dulu biar jelas. Jadi ada dua kabel gitu ya. Ada dua kabel dipasang sejajar gitu ya. Dipasang sejajar dengan jarak D gitu. Jarak antara kabelnya adalah D. Kawat pertama dialiri arus sebesar I ke atas. Oh, kita belum tahu. Bentar, kita belum tahu arahnya. Kawat pertama arahnya ke atas, oke, arusnya I. Pandang titik P dalam bidang kedua kawat itu yang terletak di antara. Oke, jadi di antara dan berjarak sepertiga D dari kawat pertama. Jadi ada suatu titik P seperti tadi. Jarak titik P ke kawat 1 adalah sepertiga D, berarti D/3. Jarak antara kawat tadi itu D, berarti sisanya ini kemari tentu 2/3 D. Gitu ya teman-teman. Kemudian jika induksi magnet di titik P sama dengan 0, berarti arus yang mengalir dalam kawat kedua adalah titik-titik berapa angkanya ya, 1/3 I, 1/2 I, dan seterusnya, ke atas atau ke bawah. Oke, jadi yang kita ditanya nilai arus I2 ya. Jadi yang ditanya itu nilai I2 nya berapa dan arahnya kemana teman-teman. Oke, nah arahnya itu gini teman-teman ya kan, kawat 1 itu kan arahnya ke atas, berarti di kanan cross, di kiri dot. Nah, agar kuat medan magnet total di titik P bernilai 0,
maka titik P harus merasakan induksi di kanan ini, ya, itu bernilai dot yang berlawanan dengan yang diberikan oleh kawat 1. Kawat 1 tadi memberikan cross di sebelah kanan gitu ya. Titik P merasakan cross dari kawat 1. Maka titik P harus merasakan yang kebalikannya dari kawat 2, yaitu dot. Nah, agar arus di kiri dot, maka arus di kawat 2 itu juga harus ke atas ya. Jadi jawaban yang ke bawah pasti salah. Jadi antara C dan D gitu ya. Nah, kemudian agar kuat medan magnet total di P sama dengan 0, kita buat BP itu nilainya 0. Nah, aslinya BP itu kan B1 dengan B2 itu kan berlawanan ya teman-teman. B1-nya cross, B2-nya dot gitu ya. Berarti BP ini asalnya adalah B1 kurang B2 sama dengan 0. Maka B1 sama dengan B2. Nah, ini untuk mencari nilainya B1 sama dengan B2. Maka masukkan aja di sini teman-teman, mu0 kali I1 per 2pi kali in A1 sama dengan mu0 kali in I2 per 2pi kali in A2. Nah, di sini kita bisa coret aja yang sama 2pi dengan mu0. Maka teman-teman bisa dapat rumus cepat di sini ya, bisa dapat carcepnya ya. Berarti di sini menjadi I1 per I2 sama dengan A1 per A2. Nah, ini menjadi carcep untuk soal seperti ini teman-teman. Jadi agar kuat medan magnet total di antara kawat itu 0 di suatu titik, maka I1 per I2 harus setara dengan A1 per A2. Ini bisa jadi carcep gitu ya. Kalau di ujian soalnya pilihan ganda bisa jadi carcep. Oke, ini kita masukkan aja teman-teman. I1-nya I, I2-nya kita mau cari, A1-nya D per 3, A2-nya 2 per 3D gitu ya. 3-nya tentu dicoret ya, D-nya juga dicoret, berarti sisanya adalah I1 per I2 gitu ya. Atau kita langsung ya 1/2 ya, sisanya ini tinggal 1/2. Ya udah, ini tinggal kali silang aja, berarti I2 sama dengan 2I gitu ya. Maka jawabannya adalah yang D teman-teman, ke atas. Oke, kita lanjutkan. Perhatikan gambar di bawah. Jadi ada lingkaran dan kawat lurus. Agar medan magnet total di pusat kawat melingkar adalah 0, maka perbandingan I1 dan I2. Oke. Kawat melingkar itu arusnya berlawanan jarum jam gitu ya. Maka medan magnetnya di atas cross, di bawah dot gitu ya. Jadi medan magnet milik kawat melingkar di dalamnya ini dot teman-teman. Sementara kawat yang lurus arusnya ke kiri, berarti di atas cross, di bawah dot gitu ya. Maka yang ditanyakan tadi titik P-nya itu ada di tengah-tengah lingkaran. Titik P-nya itu ada di tengah-tengah lingkaran. Nah, dalam soal medan magnet di titik P katanya 0. Nah, kalau kita lihat medan magnet di titik P itu diakibatkan oleh medan magnet dot milik kawat melingkar. Kita buat aja B1. Dan medan magnet cross, ya ini kan crossnya ada di atas kawat lurus. Jadi kawat 2 itu menyumbang ya atau berkontribusi medan magnet cross. Jadi B2 cross, B1 dot. Ya, paham ya teman-teman ya. Titik P ini kan ada di dalam kawat melingkar. Berarti titik P merasakan medan magnet dot dari kawat 1, yaitu kawat melingkar. Kemudian titik P ini ada di atasnya kawat 2. Berarti titik P merasakan medan magnet cross dari kawat 2. Nah, karena 1 cross 1 dot gitu ya. Kita konsisten tadi, yang cross itu kita nggak positif. Berarti B2 kurang B1 harus sama dengan 0. Maka B2 harus sama dengan B1. Nah, B2 itu kawat lurus teman-teman. Rumusnya mu0 kali in I2 per 2 kali pi kali in A2 sama dengan mu0 kali B1-nya I1 kali in N, karena kawat melingkar tapi N-nya 1 nanti teman-teman, per 2A. Nah, ingat ya teman-teman, kalau kawat lurus di bawahnya 2 pi A. Kalau kawat melingkar itu 2A, nggak ada pi-nya. Maka di sini kita coret aja mu0-nya sama. N-nya ini 1 ya teman-teman. Jadi ini hilang aja. Ya, karena lingkaran, kawat melingkarnya cuma 1 lilitan. 2-nya juga hilang teman-teman. Nah, A1 dengan A2 ini sama teman-teman ya. Kenapa? Karena titik P ini adalah ada di pusat gitu ya. Jadi jari-jarinya ini adalah A1. Ya, jari-jari kawat melingkar itu A1. Kemudian jarak dari kawat lurus ke titik P juga
A1 ini A2-nya ya sama karena kawatnya ini nempel di nempel di lingkaran ya. Jadi A1 A2-nya sama. Ya udah ditanyakan itu I1 dengan I2. Berarti di sini kan tinggal pi ya teman-teman. Jadi 1 enggak, langsung gini aja lah. Jadi 1 per pi sama dengan I1 per I2 gitu ya. Jadi jawabannya 1 per pi yang B gitu teman-teman. Oke, gampang ya teman-teman. Jadi intinya medan magnet ini juga vektor teman-teman. Jadi teman-teman harus tambahkan atau kurangkan bergantung dari arahnya kemana. Ya, kalau satu cross satu dot berarti dikurang, kalau sama-sama cross berarti searah ditambah. Ya, kalau sama-sama dot berarti juga ditambah gitu. Karena dia vektor. Oke, kita bahas satu ini, soalnya juga menarik teman-teman. Gambar di bawah menunjukkan 3 kombinasi kawat melingkar yang konsentris. Nah, konsentris ini artinya dia sepusat ya teman-teman. Kombinasi 1 dan 2 tersusun dari kawat berjari-jari 3R dan R ya. Ini ada 1 dan 2 maksudnya ya. Jadi ini kombinasi 1, ini kombinasi 2, ini kombinasi 3. Nah, kombinasi 1 dan 2 terdiri dari kawat yang berjari-jari 3R dan R. Jadi yang besar ini jari-jarinya 3R, yang kecil ini jari-jarinya R. Gitu ya. Yang kecil jari-jarinya R. Kita buat warna berbeda aja. Ini jari-jarinya R. Nah, bedanya apa? Kawat 1 itu lingkarannya seperti itu. Kawat 2 lingkaran kecilnya ke dalam. Kalau ini lingkaran kecilnya keluar gini ya. Ini jari-jarinya R. Kemudian yang besar ini jari-jarinya 3R. Gitu. Sedangkan kombinasi 3 tersusun dari kawat berjari-jari 3R, kawat 2R, dan kawat R. Jadi kombinasi 3 ini lebih unik teman-teman. Ya. Ada kawat yang besar, yang jari-jarinya 3R. Ada kawat yang kecil, yang sedang, itu jari-jarinya 2R. Ada kawat yang paling kecil, jari-jarinya R. Ya, cuman kalau kawat besarnya setengah lingkaran, kawat 2R dengan kawat R-nya itu sama masing-masing seperempat lingkaran gitu ya. Jadi bentuknya lebih kurang begini. Ya, seperempat lingkaran gitu. Semua kombinasi kawat dialiri arus listrik yang sama. Nah, ini penting, arusnya sama. Kita buat I-nya sama. Urutan kuat medan magnet yang dihasilkan oleh ketiga rangkaian di titik C dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Nah, jadi kita harus cari satu persatu nih teman-teman. Kita ambil dulu kawat 1 ya, biar jelas. Kita copy aja. Nah, untuk kawat 1 teman-teman. Nah, kita misalkan arahnya kemari ya. Arusnya ini searah jarum jam I, terus ngalir ke bawah, terus kemari. Nah, berarti kemari dia. Ya kan? Jadi arusnya ke sana. Nah, artinya apa teman-teman? Kawat yang besar ini itu medan magnetnya cross di dalam, dot di luar. Yang ini juga sama nih. Karena arusnya ke bawah sini, jadi crossnya di atas, dotnya di bawah. Artinya apa? Kawat kombinasi 1 ini ya, ini akan menghasilkan medan magnet di tengah ini sama-sama cross teman-teman. Jadi medan magnet total di 1 itu medan magnet kawat besar, kita buat BB aja, ditambah medan magnet kawat kecil. Oke. Jadi ini lumayan besar karena apa? Ini pasti hasilnya besar nih ya, karena ditambahkan, medan magnetnya ditambah. Oke. Nah, bagaimana dengan gambar 2? Kita ambil dulu ya gambarnya biar jelas. Nah, untuk gambar 2 teman-teman, kita misalkan lagi arusnya nih. Kita misalkan arusnya ke kanan di sini, berarti di sini cross, di atas dot. Jadi di dalamnya cross. Kemudian arusnya ngalir kemari. Nah, arusnya jadi berlawanan teman-teman. Jadi arusnya ini jadi ke kiri ini. Jadi di bawahnya di atasnya cross, di bawahnya dot. Nah, titik C ini itu kan ada di bawahnya mereka ya. Jadi kawat atas itu berkontribusi cross, kawat bawah malah berkontribusinya dot. Beda dengan gambar 1 tadi, sama-sama berkontribusinya cross karena titik C itu ada di tengah-tengah mereka gitu ya, di antara mereka. Kalau ini enggak, ada di luar mereka. Jadi 1 cross, 1 dot. Nah, maka kalau kita buat medan magnet pada kombinasi 2, medan magnet besar BB
ya, medan magnet besar dikurang medan magnet kawat kecil karena dot gitu ya. Maka untuk 1 dengan 2 ini udah dipastikan satunya lebih besar. Yang tadi disuruh urutkan adalah dari mana ya? Dari yang paling kecil sampai yang paling besar ya. Berarti 1 dengan 2 itu lebih kecil yang 1, lebih kecil yang lebih kecil yang 2 gitu ya. Lebih kecil yang 2, lebih kecil yang 2. Berarti jawabannya antara pokoknya yang A salah nih ya, karena satunya lebih kecil, harusnya 1 lebih besar. Yang C juga salah karena 1 lebih kecil dari 2. Nah, yang D sama E mungkin, yang B juga mungkin karena 2 lebih kecil dari 1 gitu ya. Sekarang kita harus mencari satu lagi yang 3 gitu. Kita mencari yang 3. Kita copy juga ke sini biar mudah. Oke gitu ya. Ups, bentar hilang. Jadi kita copy dulu teman-teman biar nggak hilang, biar lebih jelas ya. Oke gini teman-teman. Nah untuk kombinasi yang kabel 3 teman-teman, kita buat warna biru lagi. Arusnya misalnya kemari ya, di atas dot, di bawah cross, di sini sama. Nah jadi kombinasi 3 ini mirip seperti kombinasi 2, jadi akan berlawanan gitu ya, akan berlawanan. Tapi kombinasi 3 ini teman-teman, B yang besar dikurang B yang kecil dikurang juga B yang sedang, kita buat ya, kawat yang sedang. Nah lebih besar mana antara 2 dengan 3, atau lebih kecil mana antara 2 dan 3? Kita tahu rumusnya gini teman-teman. Rumus medan magnetnya. Medan magnet di pusat kawat melingkar itu mu0 kali I kali N lagi ya. N-nya adalah lilitan kabel per 2 kali A. Nah A ini adalah, jangan lupa teman-teman, A ini adalah jari-jari. Jari. Kok jelek sih tulisannya? Bentar. Adalah jari. Oke, masih jelek juga. Nah, ini kan berbanding terbalik teman-teman ya. Medan magnet itu berbanding terbalik. Artinya apa? Kalau jari-jari kecil, medan magnet besar. Nah, kita lihat teman-teman. Gambar 2 dengan gambar 3. Gambar 2 itu kawat kecilnya full setengah lingkaran. Ya, artinya kawat kecilnya lebih banyak daripada gambar 3. Gambar 3 ada juga kawat kecil, tapi kawat kecilnya lebih sedikit daripada gambar 2. Ya, makin kecil kawat, makin kuat medan magnetnya. Gitu ya. Artinya apa? Yang nomor 2 itu akan menghasilkan medan magnet yang lebih kecil dibandingkan yang nomor 3. Jadi nomor 2 ini lebih kecil juga dari nomor 3 gitu ya. Jadi nomor 2 ini paling kecil harusnya. Oke, jadi antara D ini, yang ini salah, berarti yang B salah. Antara D sama E sekarang. Jadi 2 ini paling kecil karena si 2 itu dikurangin ya, dikurang dengan kabel kecil yang lebih banyak daripada kabel 3, susunan 3. Susunan 3 itu kabel kecilnya lebih sedikit daripada susunan 2. Kabel 3 itu yang susunan seperempatnya lagi itu malah 2R gitu ya. Jadi dikurang juga, tapi nggak akan sebanyak pengurangan kepada susunan 2. Nah, antara 3 dengan 1 yang mana yang lebih kecil? Tentu lebih kecil susunan 3, karena susunan 3 itu dikurang. Kalau susunan 1 ditambah, maka yang paling besar itu susunan 1, yang paling kecil susunan 2, susunan 3, lalu yang paling besar adalah susunan 1. Jadi 2, 3, 1. Berarti jawabannya yang D, teman-teman. Ya. Begitu lebih kurang. Oke, masih ada 2 soal. 2 soal terakhir. Kawat P dialiri arus. Ini harusnya teman-teman dialiri arus ya. Dialiri arus listrik 6 ampere arah ke atas seperti gambar berikut. Nah, ini mirip seperti soal yang tadi ini. Jika mu0 10 min 7 ini harusnya mu0-nya 4pi kali 10 min 7 ya, bukan 10 min 7. Dan terjadi gaya tolak menolak. Ya, jadi ini penting. Gaya tolak menolak persatuan panjang antara kawat P dengan
Q sebesar 1,2 kali 10 min 5, maka besar dan arah arus listrik pada kawat Q. Nah, jadi konsepnya gini teman-teman ya. Kalau kawatnya itu arusnya searah, ini kan akan terbentuk cross di kanan, dot di kiri, cross di kanan, dot di kiri. Jadi kalau arusnya searah, itu akan terbentuk kutub magnet yang berlawanan, maka kawatnya akan saling tarik-menarik. Ya, jadi kalau arusnya searah tarik-menarik, kalau kabel arusnya berlawanan arah, ya, berlawanan arah, maka dia akan saling tolak menolak. Gitu ya konsepnya teman-teman ya. Kalau arusnya searah tarik menarik, searah itu bisa sama-sama ke atas atau sama-sama ke bawah. Tapi kalau arusnya berlawanan, dia akan saling tolak menolak. Nah, di sini dalam soal itu tolak menolak, berarti arusnya harus berlawanan. Berarti arus pada kawat Q harus ke bawah. Yang atas salah, atas salah, atas salah. Oke. Bla bla bla. Nah, jadi kita tinggal cari aja gaya persatuan panjang. Ini rumus untuk gaya antara dua kawat ya teman-teman. Mu 0 kali I1 kali in I2 per 2 kali Pi kali in A. A-nya adalah jarak antara kabel. Gaya persatuan panjangnya 1,2 kali 10 pangkat min 5. Nah, mu 0 ini kita pakai nilai yang kita tahu aja ya. Yang diketahui di sini kayaknya keliru. 4Pi kali 10 min 7. Dikaliin I1-nya 6 ampere, I2-nya kita masih cari. Per 2 kali Pi kaliin A-nya adalah 1 meter. Kemudian 2 Pi coret dengan 4 Pi sisa angka 2 gitu ya. 2 kali 6 itu 12. Ya, berarti sisanya gini. 1,2 kali, atau gini aja teman-teman. Nah, gitu. Biar bagus ya. 12 kali 10 pangkat min 6. Di sini 2 kali 6 juga 12 gitu ya. Kali 10 min 7 ya, kaliin I2. Nah, ini kan langsung selesai ini teman-teman. Kita coret aja ya. 12, 10 min 6 dengan 10 min 7. Sisa 10 min 1 di sebelah kanan gitu ya. Berarti sisa 1, 10 min 1 kaliin I2. 10 min 1 dibawa ke kiri. Jadinya I2 sama dengan 1/10 min 1 atau 10 ampere gitu ya. Berarti 10 ampere tadi ke bawah gitu ya. D jawabannya. Oke, last one teman-teman. Last but not least, elektron bermassa M dan bermuatan min Q dipercepat dari keadaan diam oleh suatu beda potensial V, lalu memasuki daerah berbeda magnet B yang tegak lurus terhadap kecepatan. Jari-jari lintasan elektron tersebut adalah, ini ada dua konsep teman-teman ya. Jadi ada muatan itu bisa elektron, bisa proton ya. Muatan positif atau negatif. Dipercepat oleh beda potensial. Konsepnya gini teman-teman ya. Kalau ada suatu muatan ya dipercepat oleh beda potensial. Ini anggap aja ada bolong di sini ya. Jadi tempat elektron keluar nantinya. Di sini negatif, di sini positif misalnya. Nah, elektron ini awalnya diam. Dipercepat oleh beda potensial V ya, antara positif negatif itu ada beda potensial V. Delta V-nya itu beda potensialnya V. Nah, ini berlaku energi potensial berubah menjadi energi kinetik gitu ya. Jadi elektron yang dipercepat oleh beda potensial. Nah, energi potensial listrik ini ya, bukan energi potensial gravitasi ya. Jadi ini rumusnya Q kali delta V. Energi kinetik itu setengah kali M kali V kuadrat ya. Beda teman-teman ya. Yang kiri itu V besar, itu volt. Yang kanan itu kecepatan. Q-nya ini elektron, berarti kita ganti E aja. Delta V-nya V. Maka setengah kali M kaliin V kuadrat teman-teman. Maka di sini kita dapat nilai kecepatan elektronnya berarti akar 2 kali E kali V per M. Nah, ini adalah rumus kecepatan elektron yang dipercepat dari beda potensial V tadi. Nah, setelah dapat V ini, sebenarnya nanti elektronnya ini kan punya V teman-teman ya, punya kecepatan ketika dia keluar. Nah, waktu keluar ini dia masuk ke beda potensial. Apa? Ke medan magnet. Ini gambarnya kita pindahin aja teman-teman. Udah terlanjur. Oh, jangan. Oke. Yang kita pindahin perhitungan aja teman-teman ya. Kita pindahin perhitungannya ke bawah. Nah, jadi setelah elektron ini keluar teman-teman, ternyata dia masuk ke dalam suatu medan magnet B tadi katanya. Dia masuk ke dalam suatu medan magnet B secara tegak lurus.
Nah, ini konsepnya gini teman-teman. Kalau suatu kecepatan tegak lurus dengan medan magnet, ini akan berbentuk lintasan melingkar. Ya, jadi kalau elektron bergerak tegak lurus dengan medan magnet, ini dia akan berbentuk nanti lintasan yang melingkar. Jadi dia jalan, terus ini akan dibelokkan dan seterusnya akan berbentuk lingkaran gitu ya, akan berbentuk lingkaran. Nah, ini maafkanlah lingkarannya kalau agak terlalu bagus ya teman-teman. Nah, jadi akan berbentuk lingkaran. Nah, berbentuk lingkaran ada jari-jarinya. Nah, saat berbentuk lingkaran begini, konsepnya gaya Lorentz pada muatan sama dengan gaya sentripetal. Gaya Lorentz itu tentu BQV sin theta. Sin tetanya itu sin 90 karena tegak lurus. Jadi sin 90 itu 1, nggak perlu ditulis, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Jadi BQV aja, jadi B kali Q kali V sama dengan M kali V kuadrat per R. Nah, jadi ketika elektron ya bergerak melingkar di dalam medan magnet, maka berlaku gaya Lorentz sama dengan gaya sentripetal. V-nya dicoret aja 1 teman-teman. V-nya dicoret 1 dengan kuadrat. Maka yang ditanyakan apa sih tadi? Jari-jari ya teman-teman ya. Yang ditanyakan jari-jari. Maka kita ambil jari-jari sama dengan MV per BQ gitu. Nah, V-nya teman-teman kita ambil yang tadi nih. V-nya kita ambil yang tadi. Maka R sama dengan M per BQ dikali akar 2EV per M. Nah, M di luar ini bisa dicoret dengan M di dalam teman-teman ya. Ingat, M yang di luar ini kan bisa kita buat akar M kuadrat. Sama ya teman-teman, M dengan akar M kuadrat kan sama. Maka M-nya dicoret 1 dengan kuadrat. Jadi karena sama-sama akar udah bisa dicoret. Maka sisanya adalah R sama dengan gitu ya. BQ-nya di bawah gitu ya. Jadi akar 2 MEV 2 MEV gitu per BQ gitu ya. Jadi akar 2 MEV per BQ. Akar 2 MEV 2 MEV per BQ. Oh, sorry teman-teman. Q-nya nih masih bisa dicoret, ternyata lupa teman-teman. Oke, bentar kita ulang lagi. Kita ulang lagi ya teman-teman ya. Q-nya itu kan E tadi teman-teman. Ya, jadi BQ ini berarti B kali E gitu ya. Oke, ini B kali E. Nah, E ini itu kan akar E kuadrat gitu ya. Jadi E-nya bisa dicoret juga sama kayak si M tadi dicoret dengan ini. Maka sisanya adalah yang di luar itu cuman B berarti ya. Oke, kita lihat jawabannya. Per B ada nggak? Oh, ada. Yang C berarti jawabannya ya. Berarti akar 2 oh ya, 2 MV per E gitu ya. 2 MV per E. Ya, karena E-nya sisa di bawah, kemudian per B gitu. Per B. Atau gini aja. Kok jadi galau buatnya nih. E-nya dicoret tadi, ini kita hapus dulu. Nah, gitu. Jadi R sama dengan set begini. Akar 2 MV per E per B gitu. Nah, 2 MV per E. 2 MV per E per B gitu ya. Jadi jawabannya yang C gitu ya. Oke, begitu teman-teman, semoga bermanfaat ya. Mungkin kalian persiapan untuk ujian atau persiapan untuk UTBK gitu ya. Ini soal-soal tentang induksi magnet. Oke, jangan lupa ditekan tombol like dan aktifkan lonceng notifikasinya. Insya Allah kita akan lanjutkan nanti untuk yang induksi elektromagnet dan konsep-konsep fisika yang lainnya juga. Ya, kita akhiri, semoga bermanfaat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.